I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Aulia Herlinda dengan akhiran NIM 018 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Baik, yang pertama definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman berdasarkan panca indera dan diolah oleh akal budi secara spontan. Nah, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, sedangkan kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Nah, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, pendapat para ilmuwan mengenai definisi pengetahuan itu antara lain menurut Cantor Wibisono tahun 1994. Pengetahuan sebagai satu kesatuan menampakkan diri secara dimensional, yaitu ilmu sebagian masyarakat, sebagai proses dan sebagai produk. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadaran sendiri. Nah, pengetahuan dalam arti luas berarti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Namun, dalam arti sempit, pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti. Baik, hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, dan pikiran-pikiran. Nah, pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain yang pertama itu empiris. Aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Kebenaran pengetahuan hanya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengetahuan manusia ini dapat diperoleh melalui pengalaman yang konkret. Karena gejala-gejala alamiah yang terjadi di muka bumi ini adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan melalui panca indera manusia. Nah, yang kedua itu rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Nah, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek, fungsi panca indera hanya untuk memperoleh data-data dari alam nyata. Dan akalnya menghubungkan data-data itu satu dengan yang lain. Dalam penyusunan ini, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau ide-ide universal. Yang ketiga itu intuisi. Menurut Harry Bergson, intuisi adalah hasil dari evaluasi pengalaman yang tertinggi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung dan mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi menghasilkan filsafat lahiriah, pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analisis, menyeluruh, mutlak, dan tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Karena itu, intuisi adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Yang keempat itu wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lewat perantaran para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah-susah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta alam. Baik, kita lanjut ke ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Pada setiap jenis pengetahuan
tidak sama kriteria kebenaran karena bersifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam mentafsirkan tentunya tidak ada dengan pengetahuan tentang alam fisik. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran ini yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Nah, jenis-jenis kebenaran. Yang pertama itu kebenaran individu. Kebenaran ini kebenaran individu ini merupakan kebenaran yang diikuti manusia dari pemikirannya sendiri. Yang kedua itu kebenaran objektif, merupakan kebenaran yang biasanya bersumber dari ajaran-ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan sudah mendarah daging pada masyarakat. Nah, yang terakhir itu kebenaran hakiki. Kebenaran ini bersifat mutlak, tapi tidak akan pernah mengalami perubahan. Tentunya kebenaran ini bukan dari manusia, tetapi kebenaran ini datang dari Sang Pencipta. Nah, selanjutnya itu teori kebenaran. Yang pertama itu teori koherensi. Nah, teori ini menyatakan bahwa sesuatu dikatakan benar apabila ada kebenaran-kebenaran sebelumnya. Nah, yang kedua itu teori korespondensi. Sesuatu dikatakan benar apabila sesuatu itu memiliki objek yang dituju. Nah, yang terakhir itu teori pragmatik. Menyatakan sesuatu dikatakan benar jika memiliki manfaat dan sudah diuji kebenarannya. Sekian materi yang telah saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.